Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2D, tugas mata kuliah logika, deduksi alami. Kami akan mempresentasikan materi deduksi alami dan beberapa contoh soal. Di sini kelompok 2 terdiri dari anggota yaitu Andi Muhammad Dafa, Nabila Putri Ayu Ningtyas, Tri Septiani, Muhammad Hafiz Asyifa, Mahasin Muhammad, dan Sabrila Ido. Baiklah, kami akan langsung menjelaskan materi deduksi alami. Baik, pengertian deduksi alami itu adalah suatu metode berpikir logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang diberikan secara langsung. Metode ini mendasarkan diri pada hukum-hukum logika, seperti hukum modus ponens dan hukum modus tollens. Untuk mencapai kesimpulan yang sah berdasarkan informasi yang ada, deduksi alami adalah pembuktian validitas argumen menggunakan aturan deduksi atau inferensi dan hukum ekuivalensi. Pembuktian dilakukan bertahap, langkah demi langkah sampai diperoleh formula yang sama dengan kesimpulan argumentasi. Jika diperoleh formula yang berlawanan atau negasi dari kesimpulan, maka makna argumentasi tidak valid. Jika tidak ditemukan formula yang sama atau berlawanan, maka tidak dapat ditentukan validalitas. Nah, kemudian aturan inferensi utama dalam deduksi alami, yaitu yang pertama ada modus ponens. Modus ponens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk, implikasi A, implikasi B, dan pernyataan tunggal yang berhubungan atau A. Dari premis-premis tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu B, secara sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika A, maka B, dan A, maka B. Penarikan kesimpulan dengan modus ponens dapat dinyatakan dalam bentuk implikasi yaitu A implikasi B, konjungsi implikasi B. Modus ponens disajikan dalam susunan berikut. Premis 1 yaitu A implikasi B, premis 2 adalah A, jadi kesimpulannya adalah B. Sama seperti kaidah silogisme, kita dapat melakukan pemisalan untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Agar lebih jelas, nanti akan disediakan contoh soalnya. Yang kedua ada modus. Modus tollens adalah bentuk argumen logika deduktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis kondisional. Dalam modus tollens, kita memiliki premis jika P maka Q, dan premis tambahan tidak Q. Di sini bisa disimpulkan oleh karena itu tidak P. Dengan kata lain, jika suatu kondisi P seharusnya menyebabkan hasil tertentu yaitu Q, tetapi hasil tersebut tidak terjadi, maka kondisi awal juga tidak terjadi. Misalnya, jika premisnya adalah jika hari ini hujan, maka jalanan akan basah. Dan kita melihat bahwa jalanan tidak basah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hari ini tidak hujan. Modus tollens adalah argumen yang valid dalam logika deduktif, yang berarti jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga sudah pasti benar. Nah, untuk simplikasi adalah prinsip dalam logika proporsional yang menyatakan bahwa jika sebuah konjungsi P dan Q benar, maka kedua bagian dari konjungsi tersebut juga benar. Dengan kata lain, jika suatu pernyataan terdiri dari dua pernyataan yang dihubungkan oleh dan yang simbolnya V ke atas dan pernyataan itu secara keseluruhan benar, maka kedua pernyataan tersebut juga harus benar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan dalam contoh soal. Dalam deduksi alami, konjungsi adalah penggunaan kata dan untuk menghubungkan dua pernyataan atau proporsi yang relevan secara logis. Ini membantu memperkuat hubungan antara pernyataan-pernyataan yang terlibat dalam argumen atau penalaran, menunjukkan bahwa kedua pernyataan tersebut harus benar secara bersamaan, agar kesimpulan dan dihasilkan juga benar. Dengan kata lain, konjungsi memungkinkan kita untuk menyatukan informasi yang relevan dalam bentuk argumen yang lebih padu, sehingga notasi dari konjungsi ini P dan Q berikut adalah tabel nilai kebenaran konjungsi. Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa konjungsi hanya akan benar jika kedua pernyataan P dan Q benar.
Contohnya seperti P 3 adalah bilangan prima, pernyataan bernilai benar. Dan Q 3 adalah bilangan ganjil, pernyataan bernilai benar. P konjungsi Q 3 adalah bilangan prima dan ganjil, pernyataan bernilai benar. Baik, selanjutnya yaitu hypothetical syllogism. Hypothetical syllogism adalah bentuk argumen logis dalam logika proposisional yang melibatkan dua pernyataan kondisional atau hipotesis dan satu kesimpulan. Bentuk umum dari hypothetical syllogism ini adalah sebagai berikut. Jika P maka Q dan jika Q maka R, maka dapat disimpulkan dari pernyataan tadi itu P maka R. Dalam hypothetical syllogism ini, kesimpulan ditarik dari dua premis kondisional dengan menghubungkan kondisi awal dari premis pertama dengan konsekuensi akhir dari premis kedua. Argumen ini valid karena jika premis pertama benar, jika P maka Q, dan premis kedua juga benar, jika Q maka R, maka secara logis mengikuti bahwa jika P benar, maka R juga harus benar. Contoh praktis dari hypothetical syllogism ini adalah jika hari ini hujan, maka jalan akan basah, dimisalkan dengan P maka Q. Yang kedua, jika jalan basah, maka akan ada kemacetan, dimisalkan dengan jika Q maka R. Maka dapat diambil kesimpulan yaitu jika hari ini hujan, maka akan ada kemacetan, yaitu P maka R. Hypothetical syllogism sering digunakan dalam argumen deduktif untuk hypothetical syllogism sering digunakan dalam argumen deduktif untuk menunjukkan hubungan logis antara pernyataan-pernyataan kondisional dan untuk menyederhanakan argumen kompleks dengan menghubungkan beberapa pernyataan kondisional menjadi satu kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu disjunctive syllogism adalah sebuah bentuk inferensi logis dalam logika proporsional yang menggunakan premis berupa disjungsi, yaitu pernyataan atau dan negasi dari salah satu komponennya untuk menyimpulkan bahwa komponen yang lain adalah benar. Secara formal, disjunctive syllogism dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu premis 1, P disjungsi Q, premis 2, negasi P, kesimpulannya maka akan Q. Disjunctive syllogism bekerja berdasarkan prinsip bahwa dalam sebuah disjungsi, jika salah satu komponen adalah salah, maka komponen yang lain harus benar. Dalam logika proporsional, disjungsi dilambangkan yaitu kayak V. Maaf, Tri. Dengan pernyataan atau, berarti bahwa setidaknya salah satu dari komponen pernyataan tersebut adalah benar. Misal contohnya adalah premis 1, hari ini hujan atau hari ini cerah. Premis 2, hari ini tidak hujan, dan kesimpulannya hari ini cerah. Premis pertama menyatakan bahwa setidaknya salah satu dari dua kemungkinan, yaitu hujan ataupun cerah, adalah benar. Premis kedua menyatakan bahwa salah satu kemungkinan, yaitu hujan, adalah salah, karena di sini hari ini tidak hujan. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa kemungkinan yang lain adalah cerah harus benar. Baik. Mungkin bisa selanjutnya. Langsung konstruksi dilema aja. Baik, selanjutnya yaitu konstruktif dilema. Konstruktif dilema adalah bentuk argumen logis dalam logika proposisional yang menggabungkan dua pernyataan kondisional dengan suatu disjungsi atau pernyataan atau. Dalam konstruktif dilema, jika salah satu dari dua premis kondisional benar dan disjungsi dari dua pernyataan awal juga benar, maka salah satu dari dua kesimpulan harus benar. Bentuk umum dari konstruktif dilema adalah sebagai berikut. Jika P maka Q dan jika R maka S, maka P atau R. Oleh karena itu,
Q, atau S. Dalam konstruktif dilema, kesimpulan ditarik dari dua pernyataan kondisional dan satu disjungsi, dengan menyatakan bahwa jika salah satu dari pernyataan awal benar, maka salah satu dari kesimpulan yang terkait juga harus benar. Baik, Tri. Contoh praktis dari konstruktif dilema adalah sebagai berikut. Jika saya belajar keras, saya akan lulus ujian. Dimisalkan dengan P maka Q. Dan jika saya beristirahat dengan baik, saya akan merasa segar, yaitu R maka S. Selanjutnya, saya belajar keras atau saya beristirahat dengan baik, atau P atau R. Oleh karena itu, saya akan lulus ujian atau saya akan merasa segar, Q atau S. Konstruktif dilema adalah alat yang berguna dalam logika dan penalaran untuk menunjukkan bahwa ketika kita memiliki beberapa kondisi yang mengarah ke beberapa hasil yang mungkin, kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu dari hasil-hasil tersebut akan terjadi berdasarkan kondisi awal yang diberikan. Selanjutnya, pada Sabil. Baik, selanjutnya adalah bentuk argumen dalam logika, yaitu destruktif dilema yang terdiri dari dua implikasi kondisional dan kesimpulan yang ditarik dari negasi konjungsi dari dua akibat. Secara sederhana, ini adalah argumen yang menyatakan bahwa jika P maka Q dan jika R maka S serta Q atau S tidak benar, maka P atau R tidak benar. Bisa dilihat kalau dalam bentuk formalnya, kalau pada premis 1 P yaitu implikasi Q, yang premis 2 R implikasi S, yang premis 3 negasi Q disjungsi negasi S, dan kesimpulannya adalah negasi P disjungsi negasi R. Misalkan contoh, yaitu yang pertama, premis 1, jika hari ini hujan yang dilambangkan P, maka jalan basah Q. Jika listrik mati, premis 2 R, maka lampu mati S. Kemudian diketahui bahwa jalanan tidak basah berarti negasi Q, atau lampu tidak mati berarti negasi S. Maka dapat disimpulkan tidak mungkin hari ini hujan, yaitu negasi P, atau listrik tidak mati negasi R. Ini sesuai dengan kesimpulan yang diberikan pada destruktif dilema. Baik. Kemudian yang terakhir adalah addition. Jika diketahui proposisi P dan Q, yaitu true, maka dapat disimpulkan bahwa penalaran berbentuk konjungsi P konjungsi Q juga akan bernilai true. Addition adalah aturan inferensi yang menyatakan bahwa jika P benar, maka P atau Q atau P konjungsi Q juga benar untuk sembarang Q. Bentuknya itu premis 1 P, kemudian kesimpulannya P konjungsi Q. Lanjut ke contoh soal. Jadi, untuk contoh soal dari modus ponens, yaitu misalkan, tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut. Jika Lia rajin belajar, maka ia akan naik kelas. Kemudian, Lia rajin belajar. Pembahasan yaitu, Lia rajin belajar, yaitu kita anggap sebagai P, Lia akan naik kelas, dianggap sebagai Q. Berdasarkan modus ponens, maka premis-premis di atas dapat disusun sebagai berikut. P implikasi Q, dan P sama. Kemudian kesimpulannya adalah Q. Dengan demikian, kesimpulan dari premis di atas adalah dia akan naik kelas. Karena premisnya adalah dia akan naik kelas. Selanjutnya adalah contoh soal modus tollens, yaitu seorang guru matematika memberi tugas kepada muridnya untuk menentukan apakah suatu argumen logika menggunakan modus tollens, dan jika iya, untuk menarik kesimpulan yang sesuai. Berikut adalah argumennya. Satu, jika angka tersebut adalah bilangan prima, maka angka tersebut tidak habis dibagi 4. Yang kedua, angka tersebut habis dibagi 4. Apakah argumen ini menggunakan modus tollens? Jika ya, apa kesimpulannya? Jadi jawabannya itu kita anggap premis 1. Jika angka tersebut adalah bilangan prima, maka angka tersebut tidak habis dibagi 4. Jika P, maka Q. Jika premis kedua, angka tersebut habis dibagi 4, yaitu negasi Q. Argumen ini menggunakan modus tollens karena memiliki premis kondisional jika P maka Q, dan tahu bahwa hasil Q
Q tidak terjadi, yaitu negasi Q. Jadi kesimpulannya, oleh karena itu angka tersebut bukan bilangan prima atau negasi P. Nah, untuk simplikasi terdapat premis 1, semua burung bisa terbang dan beberapa burung adalah penguin. Nah, dari premis tersebut disimpulkanlah A, semua burung bisa terbang, B, beberapa burung adalah penguin. Dalam deduksi alami, aturan simplikasi digunakan untuk mengekstraksi bagian-bagian dari pernyataan komposit yang mengandung konjungsi dan. Jika P dan Q adalah benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa P adalah benar dan Q adalah benar secara terpisah. Penerapan aturan ini pada premis yang diberikan, semua burung bisa terbang dan beberapa burung adalah penguin. P dan Q konjungsinya. Menurut aturan simplikasi dari P dan Q, kita dapat menyimpulkan P dan Q secara terpisah. P, semua burung bisa terbang, Q, beberapa burung adalah penguin. Jadi kesimpulannya adalah A, semua burung bisa terbang, dan B, beberapa burung adalah penguin. Selanjutnya. Untuk soal yang melibatkan konjungsi dalam deduksi alam, premis pertama itu semua kucing adalah mamalia. Untuk premis kedua, Mimi adalah seekor kucing. Jadi kesimpulannya P1 dan P2 atau P konjungsi Q. Mimi adalah seekor kucing dan Mimi adalah mamalia. Dalam contoh ini, kita menggunakan konjungsi untuk menghubungkan premis pertama dan premis kedua. Konjungsi dan menunjukkan bahwa kedua pernyataan harus benar secara bersamaan. Untuk membuat kesimpulannya benar, oleh karena itu kesimpulan yang dihasilkan adalah bahwa Mimi adalah seekor kucing dan juga Mimi adalah mamalia. Asalkan premis-premis yang diberikan adalah benar. Baik, selanjutnya yaitu contoh pada hipotetikal silogisme. Di sini terdapat contoh yaitu jika seseorang belajar setiap hari, maka dia akan memahami materi. Premis kedua, jika seseorang memahami materi, maka dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Dan yang ketiga, jika seseorang belajar setiap hari, maka dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, jawaban dari soal ini adalah untuk premis pertama, jika seseorang belajar setiap hari, maka dia akan memahami materi. Dimisalkan dengan P maka Q. Untuk premis kedua, jika seseorang memahami materi, maka dia akan mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Dimisalkan dengan Q maka R. Nah, maka dapat kesimpulan, jika seseorang belajar setiap hari, maka dia akan mendapatkan nilai yang bagus, yaitu P maka R. Premis pertama menyatakan bahwa belajar setiap hari atau P akan menghasilkan pemahaman materi atau Q. Premis kedua menyatakan bahwa pemahaman materi atau Q akan menghasilkan nilai yang bagus atau R. Menggunakan hipothetical silogisme, kita dapat menyimpulkan bahwa jika seseorang belajar setiap hari P, maka dia akan mendapatkan nilai yang bagus atau R. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah disjungtif silogisme. Dari contoh di atas, contoh soalnya adalah yang pertama premis 1, Tina akan menghadiri pesta ulang tahun temannya atau pergi ke bioskop malam ini. Itu premis 1. Dan premis 2, Tina tidak pergi ke bioskop malam ini. Yang ditanya adalah kesimpulannya. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menggunakan pola disjungtif silogisme. Yang pertama, P disjungsi Q, yaitu Tina akan menghadiri pesta ulang tahun temannya atau pergi ke bioskop malam ini. Premis kedua adalah negasi P, Tina tidak pergi ke bioskop malam ini. Maka kesimpulannya adalah Tina akan menghadiri pesta ulang tahun temannya, adalah Q. Dengan mengikuti pola disjungtif silogisme, jika premis pertama menyatakan bahwa setidaknya salah satu dari dua pernyataan harus benar, dan premis kedua menyangkal salah satu bagian dari disjungsi tersebut, maka satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah pernyataan lainnya yang adalah benar. Dalam contoh soal ini, premis pertama menyatakan bahwa Tina akan menghadiri pesta ulang tahun temannya atau pergi ke bioskop malam ini. Premis kedua menyatakan bahwa Tina tidak pergi ke bioskop malam ini. Maka demikian, kesimpulan yang valid adalah bahwa Tina akan menghadiri pesta ulang tahun temannya. Jadi, kesimpulan yang tepat untuk soal di atas adalah Tina akan menghadiri pesta ulang tahun temannya. Baik, sekian penjelasan dari saya.
Baik, cukup itulah presentasi dari kelompok 2D mengenai materi deduksi alami. Saya sebagai moderator menyatakan cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.